Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 6 tanda istri mulai bosan. Nah, namun gak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan info dan juga video-video terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Oke. Nah sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, mudah-mudahan hari ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita. Dan sudahkah Anda bersyukur hari ini? Lalu bersyukurlah atas nikmat hari ini. Sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, memang di sini ketika memang seseorang bosan dengan seseorang, tentunya Anda harus tahu ya seperti apa perilaku ketika pasangan kita bosan sama kita. Karena ketika bosan lalu kemudian kita tidak tahu apa yang melatar belakangi istri menjadi bosan, maka kebosanan ini biasanya bisa menyebabkan seseorang ya tergelincir ke dunia perselingkuhan. Jadi nggak ada salahnya dong Anda pahami satu persatu. Yang pertama adalah biasanya pasangan Anda berubah dalam semalam. Artinya ketika bicara dalam semalam mungkin adalah mulai ada ya faktor kebosanan yang ditimbulkan dari masalah hubungan suami istri. Nah, ini. Lalu sudahkah Anda membahagiakan pasangan Anda pada saat melakukan hubungan suami istri? Artinya saat usai melakukan hubungan suami istri pasangan Anda merasa bahagia. Ini harus Anda amati ya. Lalu ketika memang pasangan Anda bosan, saya ingin tanya, apakah selama ini ketika Anda melakukan hubungan suami istri menggunakan atau bersifat monoton, yang itu saja ya. Di sini variasi dalam melakukan hubungan suami istri adalah hal yang penting harus Anda lakukan, karena di sini melakukan hubungan suami istri ini adalah satu hal yang wajib karena ini termasuk golongan nafkah batin ya. Jadi ketika memang batin kita bahagia, lahiriah kita bahagia, maka dekat sekali dengan keharmonisan. Ini yang pertama. Kemudian malas diajak bicara. Ini tanda pasangan mulai bosan. Nah, tapi apapun itu, Anda harus bisa memancing ya. Anda tentunya selama hidup bersama dengan pasangan Anda tahu kelemahan pasangan Anda. Cari kelemahannya biar pasangan Anda kembali ceria. Lakukan hal-hal yang dapat membuat dia bahagia. Dari segi kata-kata dulu ya. Ciptakan kata-kata yang indah. Ciptakan kata-kata yang sedikit memuji terhadap pasangan Anda. Ini biasanya dia akan mulai terbuka walaupun awalnya malas diajak bicara. Ini yang kedua. Kemudian ini biasanya sering terjadi yang ketiga, yaitu minimnya sentuhan fisik. Nah, minimnya sentuhan fisik kembali lagi ini biasanya terjadi pada saat Anda berdua tidur ya. Ini biasanya ketika istri mulai bosan, memang bahkan dari cara tidur pun sudah terlihat tidak berhadapan atau tidak berdekapan. Nah ini. Tapi biasanya saling memalingkan muka. Atau mungkin ketika Anda ingin melihat muka pasangan Anda saja sulit, dia akan berbalik. Ini justru Anda lakukanlah ya, sentuhan-sentuhan yang memang baik sentuhan dari kata-kata maupun sentuhan secara fisik. Anda lakukan bagaimana agar semangat dalam melakukan hubungan suami istri atau kembali menyentuh Anda, itu lakukanlah hal-hal itu yang dapat menggugah itu. Kemudian yang keempat, Anda berdua cuman Anda serasa sendiri. Nah ini, ketika Anda berdua tapi terasa sendiri, Anda merasa didiemin, merasa dicuekin, tentunya ini adalah bukan hal yang Anda inginkan, apalagi Anda sudah terikat dengan tali pernikahan. Jadi bagaimana Anda menciptakan sebuah komunikasi yang hidup? Artinya hal-hal yang menciptakan atau yang menimbulkan kebosanan pada pasangan Anda dihindari setelah Anda tahu gitu loh. Oh ternyata ketika saya melakukan seperti ini, pasangan saya jadi seperti ini. Ini. Jadi ketika Anda lihat menciptakan keluarga harmonis, insya Allah tercipta. Ya. Lalu kemudian yang kelima, dia tidak mau bicara seputar asmara antara Anda dengan pasangan Anda. Tapi dia lebih bicara tentang finansial, tentang anak. Ini.
Karena bosan di sini tentunya adalah bukan kebosanan yang timbul setiap saat. Namun ada kalanya ketika Anda menginginkan hubungan suami istri, tapi istri Anda menolak dengan alasan bosan. Jadi itulah. Jadi sebelum terjadi itu, sebelumnya nih ya, lestarikan. Artinya jangan sampai pasangan merasa bosan. Komunikasi sebelum melakukan hubungan suami istri itu adalah hal penting. Ini. Lalu kemudian yang keenam, yang terakhir, ini adalah rasa antusias saat bersama Anda tentunya berkurang. Jadi diajak bicara tidak nyambung, ya, diajak bicara mungkin tidak memperhatikan, diajak ngomong juga mungkin tidak menjawab. Ini. Jadi sebetulnya itu bisa diantisipasi, ya. Anda tentunya kembali lagi saya katakan Anda tahu kelemahan pasangan Anda. Jadi jangan lakukan hal-hal yang membuat dia terlihat bosan. Jangan membuat hal-hal yang mereka tersinggung. Ini kuncinya. Ya, karena saya yakin Anda yang tahu sifat pasangan Anda. Ya, karena Anda mungkin lebih lama hidup bersama. Jadi, lakukanlah hal-hal yang membuat istri Anda menjadi ceria, mudah bicara dan mudah diajak melakukan hal-hal yang baik demi menciptakan keharmonisan kehidupan rumah tangga Anda ke depan. Nah, sahabat Kang Kumis, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat semua, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.